Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Miss Triani, kemudian ada Mas Hudi, kemudian ada Muhammad Herian Syahri. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk menyampaikan sebuah paparan mengenai explore and experience, enable and equip yang diampu langsung oleh dosen Dr. Adi Rahman SPD MPD. Bagaimana cara peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting? Berdasarkan pernyataan Wings dan Magic, agar peserta didik terlibat dalam eksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting adalah dengan memberikan pengalaman atau experience kepada peserta didik ketika mempelajari materi dan memberikan fasilitas dengan baik yang memungkinkan peserta didik melakukan apa yang telah mereka pelajari. Sesuai dengan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk melibatkan peserta didik dalam pelajaran, guru perlu mendesain pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat secara langsung dengan pengalaman yang bermakna untuk mengeksplorasi materi pembelajaran. Saat pembelajaran teks deskripsi, peserta didik dapat diarahkan untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar seperti taman sekolah, gedung-gedung yang terdapat di area sekolah, atau guru dapat mengajak peserta didik mengunjungi bangunan-bangunan bersejarah di sekitar bangunan sekolah untuk mengoneksikan pembelajaran teks deskriptif agar pembelajaran teks deskriptif yang diajarkan responsif kultural. Guru dapat mengajak peserta didik mengunjungi museum di Kalimantan Selatan sehingga anak tahu akan sejarah yang ada di daerahnya. Pada saat membawa keluar siswa kelas untuk mengeksplorasi bangunan sekitar, guru sebelumnya perlu menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan produk akhir yang diinginkan, dan membekali siswa dengan lembar kerja yang membantu siswa dalam kegiatan eksplorasi. Kegiatan belajar apa? Untuk penampilan kemampuan puncak siswa. Pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Menurut Horlock tahun 2003, menyatakan terdapat beberapa kondisi yang dapat meningkatkan penampilan puncak siswa dalam mengembangkan ide-ide kreativitasnya, seperti berikut ini. Yang pertama, waktu. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memiliki waktu bebas untuk menemukan ide-ide dan mempraktekkan idenya. Yang kedua, kesempatan. Berikan waktu dan kesempatan menyendiri untuk mengembangkan kehidupan. Imajinasi yang kaya, bebas dari tekanan kelompok sosial. Yang ketiga, dorongan. Berikan dorongan yang kreatif meskipun prestasinya tidak sesuai dengan standar orang dewasa. Jangan diejek ataupun dikritik. Yang keempat, sarana. Sediakan sarana yang merupakan hal penting untuk merangsang dorongan, eksperimen, dan eksplorasi. Yang kelima, lingkungan. Berikan lingkungan rumah dan sekolah yang merangsang kreativitas anak. Bimbinglah untuk menggunakan sarana yang akan mendorong kreativitas dan berikan sedini mungkin sejak anak masih bayi dan dilanjutkan hingga masa sekolah. Yang keenam, percaya diri. Bangun hubungan orang tua dan anak yang tidak posesif agar memberikan rasa percaya diri dan mandiri. Yang ketujuh, cara mendidik. Didiklah anak secara demokratis dan permisif, baik di rumah dan di sekolah yang akan meningkatkan kreativitas. Yang kedelapan, pengetahuan. Berikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan yang dapat diperoleh anak, semakin baik dasar untuk mencapai hasil yang kreatif. Pulaski mengatakan anak-anak harus berisi agar dapat berfantasi. Untuk penampilan puncak peserta didik, guru dapat menggunakan berbagai cara yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Cara tersebut yaitu mengarahkan peserta didik untuk mengerjakan proyek. Misalnya peserta didik membuat proyek pameran hasil karya tentang pelajaran olahraga materi sepak bola pada kelas 12, yang dimana
ada beberapa bangunan lapangan sepak bola yang ada di daerah Kalimantan Selatan dan gimana sejarah berdirinya sebuah lapangan tersebut. Kemudian disertai dengan replika dan deskripsi dari bangunan tersebut. Peserta didik bekerja dalam kelompok, tidak hanya memberikan deskripsi dalam bentuk tulisan, peserta didik juga harus mampu menjelaskan dan menceritakan teks secara lisan kepada pengunjung pameran yang merupakan teman sejawatnya sendiri atau dari kelompok lain. Kemudian contoh kegiatan pembelajaran berikutnya yang paling efektif untuk menstimulus kemampuan puncak siswa yakni menggunakan pembelajaran luar kelas dengan memberikan contoh konkret lapangan yang mampu memberikan pemahaman baru bagi siswa bahwa teori yang mereka pelajari ternyata cocok dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Contohnya, materi bola besar, basketball. Pada kelas 4, guru dapat mengembangkan pembelajaran di luar kelas dengan mengajak seluruh siswa ke lapangan gor bola basket di luar kelas. Selain itu, untuk memperdalam pemahaman peserta didik, guru juga dapat memberikan pekerjaan rumah yang bersifat eksplorasi. Pada pembelajaran eksplorasi mandiri memberikan siswa kesempatan untuk bereksperimen lebih dalam dan mengembangkan pemahamannya mereka mengenai materi yang telah disampaikan. Sekian video pemaparan dari kami. Apabila ada salah teks atau pengucapan kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.